Tripers, jumpa lagi dengan iTrip ID. Museum Gajah Fasebang merupakan bukti sejarah awalnya perbankan di Indonesia, terletak di kota Surabaya. Museum ini memiliki berbagai koleksi peninggalan sejarah berupa mata uang kuno hingga harta budaya. Gajah Fasebang diresmikan sebagai cagar budaya dan museum pada tahun 2012 silam. Bangunan yang menyimpan sederet kenangan sejarah bekas peninggalan masa pemerintahan kolonial Belanda. Mengunjungi destinasi ini bisa jadi salah satu cara menelisik awal mula berdirinya bank di bumi Nusantara. Beragam jenis barang antik tersusun rapi. Semua koleksi memiliki keunikan yang tak ternilai, mulai dari mesin penghitung dan perusak uang hingga jejak meja teller tempo dulu. Lebih dari sekedar objek wisata, Museum Gajah Fasebang merupakan sarana edukasi perbankan. Sangat kental akan nuansa gaya arsitektur Belanda. Eksteriornya didominasi oleh warna putih gading, sejumlah pohon mengisi sudut-sudut halaman gedung. Posisinya persis berada di tepian jalan raya. Kesan klasik dan mega akan didapatkan pengunjung dalam sekali pandang. Alamat lokasi Museum Gajah Fasebang terletak di Jalan Garuda nomor 1, Kelurahan Krembangan. Anda bisa menyambangi museum ini dengan kendaraan pribadi ataupun umum. Banyak rute yang dapat dilewati, salah satunya berangkat dari jalur satu arah barat ke timur di Jalan Raya Raja Wali, terus bergerak menuju Jalan Kembang Jepun. Disarankan untuk melintasi sisi kiri sembari melihat deretan gang. Setelah Anda menemukan Jalan Kasuari, lanjut belok kiri. Posisinya tepat di sisi kanan jalan, termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Krembangan, Museum Gajah Fase, dekat dengan destinasi lainnya. Sebut saja Museum House of Sampurna dan Jembatan Merah. Aktivitas yang menarik dilakukan di Museum Gajah Fasebang. Mengenali sejarah panjang perbankan Indonesia, museum senantiasa mencerminkan sejarah bangsa. Pemerintah Hindia Belanda pertama kali mendirikan bank di Batavia pada 1828 silam. Setahun kemudian dibukalah cabang di Surabaya tanggal 14 September. Kelak dikenal sebagai Museum Gajah Fasebang. Memasuki 1904, gedung ini sempat dirobohkan untuk kemudian dibangun kembali. Berdiri di atas lahan seluas 0,1 hektar dan menyajikan gaya neo-Renaissance Empire, pilar-pilar berukiran Jepara masih kokoh menopang hingga sekarang. Tahun 1942, pemerintah Jepang menguasai kantor cabang Surabaya sebelum akhirnya diambil alih oleh tentara Sekutu 4 tahun kemudian. Setelah kemerdekaan, Gajah Fasebang berganti nama jadi Bank Indonesia. Namun diakibatkan oleh kurangnya kapasitas, gedung ini berujung tak terpakai. Seluruh aktivitas operasional Bank Indonesia pindah ke kantor baru di Jalan Pahlawan. Ketetapan ini masih terus berlaku sampai sekarang. Mengelilingi bangunan, terdiri dari 3 lantai yang mana semuanya mempunyai fungsi masing-masing. Di lantai pertama merangkap basement, difungsikan jadi ruang penyimpanan benda berharga seperti emas, dokumen, dan uang. Menapaki lantai kedua, Anda akan menemukan area teller dan kantor. Lantas, lantai atas berguna sebagai tempat dokumentasi. Agar wisata semakin lengkap, jangan lupa mengabadikan potret Anda di museum ini. Tak perlu peralatan fotografi canggih, hanya dengan kamera ponsel Anda sudah bisa menangkap momen terbaik selama mengintari Museum Gajah Fasebang. Ini karena suasana yang tercipta pada dasarnya memang estetis, nuansa vintage amat terasa. Tak berhenti di situ, tersedia pula beragam spot foto yang natural, mulai dari koridor gedung, belasan anak tetangga, area teller, pilar, jendela, pintu, barang antik, hingga lantainya begitu menawan. Setiap detail menyimpan potensi keindahan tersendiri. Fasilitas yang tersedia di Museum Gajah Fasebang, Surabaya, selain barang-barang antik khas perbankan tempo dulu, pihak pengelola Museum Gajah Fasebang belum menyediakan cukup banyak fasilitas umum. Hanya ada toilet dan parkiran, artinya jika ingin memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan ibadah, Anda harus mengitari kawasan sekitar. Pengelolaan Museum Gajah Fasebang sudah cukup baik, terbukti lewat kebersihan lingkungan dan arsitektur bangunan yang seolah tak pudar dimakan usia. Di samping itu masih ada potensi lain yang sesungguhnya bisa dikembangkan.